Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati, kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau ucap syukur, dan kita mau tenangkan hati kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita datang ke Tuhan, pastikan dalam kondisi hati kita murni dan merindukan Tuhan sepenuhnya. Haleluya. Dan izinkan Roh Kudus saja yang beracara, izinkan Roh Kudus saja yang mengambil alih hati, pikiran, dan seluruh hidup kita. Dan biarkan dia bertindak sebagaimana dirinya, tanpa kita atur, tanpa kita buat schedule buat Roh Kudus. Bebaskan Roh Kudus. Mari Roh Kudus, kami anak-anak-Mu, persiapkan kami. Basuh kami dengan air hidup-Mu, segarkan jiwa kami. Basuh hati kami, nurani kami ini dengan darah Tuhan Yesus, agar selalu murni di hadapan Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk kesegaran, untuk kekuatan. Terima kasih buat tidur yang berkualitas tadi malam. Terima kasih Engkau hadir di saat kami terlelap. Bahkan firman-Mu katakan, Engkau memberkati kami di saat kami tidur. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami sekarang datang dan masuk ke dalam hadirat, agar kami ketemu muka dengan muka, agar kami berhadapan dengan Engkau Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk selalu berada di dekat, bersama-Mu, melakukan aktivitas, berdiam, bertindak, selalu bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan yang indah, kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau. Yes. Saat ini juga kami bersama-sama ada di kaki-Mu, duduk tenang, dan kami mau menaikkan syukur kami. Kami mau menaikkan buah syukur kami kepada-Mu, pujian kami, dan kami mau mengingat Engkau yang sejak dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Tuhan, Engkau begitu stabil, Engkau tidak tergoyahkan Tuhan. Engkau tetap Allah, dan Engkau tetap setia. Mungkin kami sering tidak setia, tapi Engkau tidak berubah, sedikit pun tidak berubah. Kami kagum Tuhan, kami hormat kepada-Mu. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, untuk waktu-waktu yang sudah kami lalui, tahun-tahun yang sudah kami lalui, masalah demi masalah yang kami sudah lewati bersama Engkau, mujizat demi mujizat yang kami lihat, yang kami rasakan, yang kami alami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak pernah ditinggalkan.
Bahkan di saat suasana hati kami yang paling buruk sekalipun Tuhan, Engkau merangkul kami, Engkau memeluk kami, dan mengatakan, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Dan Engkau buktikan sampai hari ini, benar adanya, bahwa hidup kami baik-baik saja. Semua ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang timbul di pikiran kami, ternyata tidak seperti yang kami takutkan. Engkau membuktikan dan Engkau menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan Engkau membuktikan bahwa kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan kami itu semua sia-sia. Ampuni kami Tuhan, kalau kami terlalu lama berendam di dalam kubangan ketakutan, di dalam kubangan kekhawatiran dan kecemasan. Harusnya kami berada dan berendam di dalam kasih-Mu yang begitu besar. Sekali lagi, kami mau pindah. Kami mau berendam di pagi hari ini di dalam kasih-Mu yang begitu besar, yang begitu kuat. Kami mau berendam bersama-sama di dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Dan mengingat kebaikan-kebaikan-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Saudara, tinggikan Dia. Ucapkan ucapan syukur-Mu. Muliakan Dia. Karena Dia Raja. Karena Dia Tuhan. Karena Dia layak. Benar, Engkau layak Tuhan. Ikana rabosiki anatonia napukana. Erebia kata kunina motana. Narasiki debia kuna latama. Nabasakara lara tu dia kana nota. Nakuria bastikeni natiana nakuraba. Nabaya kana latana nasunikibia. Yes, Lord. You are awesome. You are great. Thank you Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you. Yes. Di dalam hadirat-Mu kami kuat. Di dalam hadirat-Mu kami menang. Di dalam hadirat-Mu kami rest. Kami tak terkalahkan karena Engkau di pihak kami. Wow. Kami hidup di bawah naungan yang maha kuasa. Terlindung oleh Allah yang di atas segala Allah. Kami ingin memaklumkan bahwa hanya Dialah Tuhan perlindungan kami. Tempat yang aman bagi kami. Wow. Dialah Allah kami. Dan kami mempercayakan diri kami kepadanya sepenuhnya. Karena Ia melepaskan kami dari setiap perangkap dan melindungi kami dari wabah penyakit yang mematikan. Engkaulah pembebas kami Tuhan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan melindungi kami dengan sayap-Mu, janji-janji-Mu yang selalu digenapi. Seperti pakaian perang yang tak bercelah. Demikianlah janji-janji-Mu. Tidak pernah terlambat.
Sekarang kami Tuhan, tidak perlu takut lagi akan kegelapan, tidak perlu takut lagi akan segala hal yang datang dari si jahat, atau dari mara bahaya pada siang hari, atau dari wabah penyakit manapun, atau dari malapetaka pada pagi hari. Kami tidak perlu takut, karena Engkau pegang janji-Mu, karena sayap-Mu menaungi kami Tuhan. Walaupun 1000 orang jatuh di samping kami, walaupun 10.000 orang mati di sekeliling kami, tapi kami tahu segala yang jahat tidak akan dapat menjamah kami dan keluarga kami dan seisi rumah kami. Engkau melepaskan kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan. Kami akan melihat bagaimana orang-orang yang berbuat kejahatan dihukum, tetapi kami tidak akan turut dihukum, karena kami mau hidup benar di hadapan-Mu, karena kami mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan, karena kami mau untuk terlihat murni dan tulus di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada kejahatan apapun di dalam hati dan pikiran kami. Kami yakin bahwa perlindungan Engkau sempurna atas hidup kami Tuhan. Kalau bahkan kami ada sampai hari ini, ya Yesus Tuhan kami yang hidup, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena Engkau Tuhan. Itu semua karena Engkau. Kami mau mengingat bahwa kebaikan-Mu lah yang menuntun kami sampai hari ini. Mungkin dalam perjalanan hidup kami, ada keluh kesah yang keluar dari mulut kami. Ada gerutu. Ada protes. Ada teriakan. Bukan ucapan syukur. Ampuni kami Tuhan. Tapi di saat seperti itu, Engkau tidak menghukum kami. Engkau menunjukkan kasih setia-Mu. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar. Wow. Ya Yesus Tuhan kami. Bahkan di saat kami tidak yakin akan masa depan, Engkau pegang tangan kami dan tuntun kami kepada masa depan yang penuh pengharapan. Bahkan di saat kami tidak yakin hidup kami akan baik-baik saja, tapi Engkau sendiri Tuhan yang menyatakan bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau pernah menyembuhkan kami. Engkau pernah memindahkan kami dari daerah kutuk ke wilayah berkat. Engkau pernah melepaskan kami dari mara bahaya. Bahkan Engkau pernah meratakan gunung di depan kami supaya kami bisa jalan bersama-sama dengan Engkau. Engkau pernah memerdekakan kami. Engkau pernah menolong kami Tuhan. Engkau pernah lakukan hal-hal yang supranatural. Pernah Tuhan. Kami pernah alami itu. Dan bagi hari ini, kami percaya Engkau akan melakukan hal yang sama. Karena merupakan kesukaan bagi diri-Mu Tuhan untuk menolong kami para kekasih
untuk membebaskan kami dan membawa kami dari satu mujizat kepada mujizat selanjutnya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan selanjutnya, dari satu kebaikan-Mu kepada kebaikan-Mu yang selanjutnya. Kami kagum akan Engkau, Tuhan. Engkau pernah melindungi kami, Tuhan. Engkau pernah menyatakan diri-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami, dan tidak mempermalukan kami. Engkau pernah lakukan itu. Dan hari ini kami percaya, Engkau akan lakukan itu lagi. Dan kami akan melihat, Engkau akan melakukan itu lagi. Karena Engkau, Tuhan, adalah perlindungan kami. Kami, di pagi hari yang indah ini, kami umat-Mu memilih Engkau, Allah yang di atas segala Allah, untuk menjadi pelindung kami. Dan kami bernaung di dalam-Mu. Kami mengucap syukur, Tuhan, untuk keberadaan kami hari ini. Kami ucap syukur bisa bangun, bisa bernafas. Kami ucap syukur untuk oksigen yang Kau cukupkan di paru-paru kami. Bahkan sebetulnya, ini bukan paru-paru kami. Ini paru-paru-Mu, Tuhan, yang Kau gantikan dari paru-paru kami yang hancur di atas kayu salib. Karena harusnya kami yang menderita di sana. Tapi Engkau bayar, Tuhan. Bahkan ini bukan jantung kami, Tuhan. Ini jantung-Mu. Kami berhutang kepada-Mu, Tuhan. Karena Engkau tebus kami. Kalau kami bisa merasakan detak jantung kami hari ini, itu karena Engkau sudah gantikan kematian kami di kayu salib. Sehingga kami sekarang menjadi anak-anak Allah yang merdeka, yang sehat, sebagaimana diri kami ada saat ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Bahkan sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Pengharapan di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Dan kami tetap menaruh pengharapan kami di dalam-Mu, Tuhan. Untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, usaha kami, untuk masa depan kami. Kami tahu kami tidak akan kecewa. Dan kami akan menyongsong setiap jawaban doa, setiap pengharapan yang memberikan dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita adalah anak-anak Allah. Bapa Surgawi adalah Bapa kita. Dia tidak pernah menolak anak-anaknya untuk datang kepadanya. Tidak pernah. Tangannya selalu terbuka. Apapun yang kau rasakan di dalam hatimu saat ini, Bapa menantikan engkau datang. Bapa membuka tangannya untuk engkau. Datang kepadanya. Peluk dia. Rasakan dekapannya. Rasakan pelukan. Rasakan kasihnya yang begitu tulus. Dia rindu kita berada di dekatnya. Dia tidak pernah menolak anak-anaknya untuk datang kepadanya. Bapak Saudara, Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita.
Dia rela menebus kita dengan mengorbankan dirinya sendiri. Kita adalah umat tebusan, dibayar lunas, menjadi miliknya. Kita dipilih untuk menjadi serupa dengan Dia, yaitu Kristus itu sendiri. Kita ditentukan untuk mengalami kehidupan yang berbeda dengan orang lain. Kita ditentukan untuk menjadi seperti Kristus, karena kita adalah gambar dan rupanya. Kita adalah blueprint-nya Tuhan Yesus, cetakannya Tuhan Yesus. Kalau ada yang merasa hidupnya beda dengan manusia yang lain, benar. Karena kita tidak ditentukan untuk sama. Kita memang harus berbeda. Terima perbedaan ini sebagai sebuah kesempatan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jangan tolak. Semakin engkau menolak, semakin engkau protes, semakin berat rasanya. Tapi waktu engkau meyakini bahwa hidupku memang berbeda dengan yang lain, Tuhan memproses aku, mendidik aku lebih dari yang lain, supaya aku tidak binasa, supaya aku menjadi warga negara kerajaan surga, bahkan lebih dari itu, supaya aku bisa memerintah bersama-sama dengan Dia. Percayalah kekasih-kekasih Tuhan, engkau tidak ditinggalkan. Dan masalahmu tidak akan selama-lamanya seperti ini. Kita semua adalah pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan, lebih dari pemenang. Engkau akan menang. Engkau pasti menang. Hidup kita adalah terang dan garam. Dunia ini membutuhkan kita. Mari, saudara, jangan hidup untuk diri sendiri. Jangan hidup untuk egomu, untuk cita-citamu saja, untuk kepentinganmu saja. Mulailah memikirkan kepentingan kerajaan surga yang dimulai dari di dalam rumahmu. Jadilah warga surga bagi suamimu. Jadilah warga surga bagi istrimu. Jadilah warga surga bagi anak-anakmu. Bahkan bagi orang tua. Tunjukkan kepada mereka karakter yang ilahi sebagai warga negara kerajaan surga. Tanpa menuntut mereka menjadi seperti kita. Jadilah warga surga di dalam rumah tanggamu, bagi seisi rumahmu. Sehingga di dalam rumahmu ada terang dan garam. Baiklah kita hidup untuk Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati buat kita. Baiklah kita hidup untuk Dia di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita terlebih dahulu. Tanggalkan semua beban yang merintangi, semua pikiran yang terlalu banyak, yang terlalu bergerak bebas di kepala kita. Tentang kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Taruh itu semua di kakinya Tuhan. Datang kepadanya dan kenakan kuk yang Dia berikan. Karena Dia yang bilang, kuk yang aku miliki itu ringan dan enak.
karena kita pikul bersama Dia. Dan Tuhan mengambil bagian yang lebih besar dalam beban itu. Kok yang kita pikul bersama dengan Tuhan. Bagian kita hanya ngikut apa yang Dia mau lakukan. Dan percaya penuh. Percaya penuh sama Dia. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami ikatkan diri kami kepadamu. Sehingga mana mungkin kejahatan dapat mengejar kami. Atau tulah dapat mendekat kepada kami. Gak bisa. Engkau Tuhan memerintahkan para malaikat-Mu untuk melindungi kami kemanapun kami pergi. Dan para malaikat-Mu akan menuntun kami supaya kami tidak terantuk pada batu-batu di jalan. Dan dengan iman kami dapat menghadapi singa atau menginjak ular berbisa. Ya, bahkan meremukkan mereka di bawah kaki kami. Karena Tuhan sendiri berkata, aku akan melepaskan dia karena ia mengasihi aku. Aku akan membuat dia besar karena ia percaya akan nama-Ku. Amin. Pada waktu ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, kata Tuhan. Aku akan menolong dia dalam kesulitannya dan melepaskan dia serta memberi dia kehormatan. Aku akan mengaruniai dia umur panjang dan memberi dia keselamatanku. Kami pegang perkataan-Mu ini Tuhan. Kami pegang. Kami percaya bahwa Engkau akan melepaskan kami. Dan Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu sayang sama kami. Kami percaya Engkau akan membuat kami besar. Karena kami percaya akan nama-Mu yang besar. Dan waktu kami berseru kepadamu ya Tuhan, kami percaya Engkau menjawab. Engkau akan menolong kami di dalam kesulitan kami dan melepaskan kami serta memberikan kami kelepasan, kelegaan, bahkan kehormatan. Kami percaya Engkau akan mengaruniai kami umur yang panjang. Karena Engkau melepaskan kami dari sakit penyakit, dari mara bahaya, dari kesulitan, dari masalah yang berusaha untuk mempersingkat dan memperpendek usia kami. Engkau malah membebaskan kami. Dan Engkau memberikan kami umur panjang. Kami menghormati-Mu Tuhan. Kami menghargai Engkau. Bahkan Engkau melepaskan kami dari maut. Terima kasih Tuhan. Dan yang paling indah dari semuanya itu, Engkau Tuhan memberi kami keselamatan. Sehingga kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah terus mulut kami penuh dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian. Biarlah hati kami bergirang karena Engkau. Biarlah pikiran kami tenang di hadapan-Mu. Dan biarlah hanya Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Tuhan, kami sudah banyak berbicara. Kami banyak memuji, menyembah Engkau. Sekarang bagian-Mu Tuhan. Kami mau persilakan Bapa, Tuhan, atau Roh Kudus untuk berbicara kepada kami. Mengingatkan kebaikan-Mu. Dan kami mau tenangkan diri kami.
dan membiarkan Engkau saja yang berbicara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita saat ini. Hanya Dia saja. Dan kita akan ambil waktu tenang dan mengizinkan Dia berbicara. Kita mau tangkap isi hati Tuhan. Apa yang mau Dia katakan? Kerinduan apa yang mau Dia sampaikan? Tentu akan menjadi sulit untuk mendengar suara Tuhan bila kita sudah memutuskan apa yang seharusnya Tuhan katakan kepada kita. Oleh sebab itu, jangan atur Tuhan untuk berbicara seperti yang kita mau. Biarkan Dia menjadi dirinya sendiri. Bebaskan Dia. Biarkan hanya Dia yang berbicara. Dan kita hanya mendengarkannya. Mari Bapa, Tuhan, Roh Kudus. Ini waktu. Kami mau silent, kami mau tenang. Berkata-katalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tangkaplah isi hati Tuhan dalam 10 menit ke depan.
Ya Yesus Tuhan kami, ya Yesus Juru Selamat kami. Kami mau percaya bahwa perkataanmu ya adalah ya dan amin. Kami yakin, kami tahu bahwa semua yang kau katakan adalah kebenaran. Dan tidak ada satupun dari yang engkau katakan adalah sebuah kesalahan. Kami mau percayakan hidup kami sepanjang hari ini kembali ke dalam tangan kasih, dalam perawatan, dalam pemeliharaanmu yang begitu sempurna. Terima kasih Roh Kudus untuk semua hikmat yang kau berikan, perkataan, nasihat, teguran, atau apapun yang kau sampaikan kepada kami. Kami terima dengan lapang dada. Kami percaya apapun yang kami dengar, apapun yang kami terima, apapun itu, kami yakin bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Mari Roh Kudus, pimpin kami semua. Tuntun kami, pegang tangan kami untuk menghidupi semua kebenaran firman Tuhan. Karena kalau dengan kekuatan kami, kemampuan kami tahu kami tidak akan sanggup. Kami tidak sehebat itu untuk bisa berjalan seorang diri. Kami tidak sekuat itu untuk bisa menghadapi setiap masalah dan persoalan tanpa pertolongan. Bahkan Engkau dari awal sudah tahu, tidak baik manusia itu seorang diri. Engkau tahu itu. Dan pagi hari ini, kami tidak seorang diri. Kami punya keluarga kami. Tapi yang lebih daripada itu, kami punya Engkau. Ada Engkau di dalam diri kami, di dalam hati kami, yang bersama-sama dengan kami selalu, yang menguatkan kami. Terima kasih, ya Roh Kudus. Engkau sudah jadi penolong yang hebat. Dan Engkau akan tetap jadi penolong yang hebat. Terima kasih, terima kasih. Saya mau ajak Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan untuk sama-sama pengakuan iman. Untuk sama-sama mendeklarasikan iman kita dengan mulut yang terbuka. Supaya telinga kita mendengar pengakuan mulut kita dan iman timbul dari sana. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk sama-sama mengulangi perkataan saya. Katakan demikian. Saya adalah anak Allah, terlindungi dengan sempurna. Saya tinggal di wilayah kasih karunia. Saya memutuskan untuk lepas dari perbuatan yang jahat di hadapan Allah. Siapa bilang saya sakit? Siapa bilang saya bangkrut? Siapa bilang ekonomi saya sulit? Omong kosong. Saya adalah pewaris kerajaan Allah. Hidup saya tidak ditentukan oleh sistem dunia. Tapi hidup saya ditentukan oleh firman Tuhan. Saya diberkati. Saya punya pekerjaan. Saya tidak kekurangan. Saya tolak kutuk dan sumpah serapah. Kutuk keturunan. Kutuk nenek moyang. Patah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Saya berkati hari ini bersama dengan Tuhan menjadi hari yang baru dan penuh kegirangan dari sorga. Saya nyatakan hari ini adalah harinya Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan saya. Dan sepanjang hari ini, saya mau taat kepada Roh Kudus yang memimpin saya. Jadilah kehendak Allah di dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Engkau dengar perkataan iman anak-anak-Mu ini. Engkau dengar deklarasi kami. Engkau dengar ungkapan hati kami. Dan kami mampu memperkatakan itu karena Engkau. Karena Engkau yang kasih tahu kami. Sehingga kami dimerdekakan. Sehingga kami hidup di dalam berkat. Kalau kami harus mengalami kesulitan ya Bapa, kalau kami harus melewati lembah, kalau kami harus melewati masalah, problematika dan apapun itu, bukan karena kami terkutuk, bukan karena kami ditinggalkan, tapi supaya kami terdidik, supaya kami tidak menjadi orang yang gampangan, supaya kami menjadi seperti Kristus. Dan kalau kami harus melewati lembah, kami ada bersama-sama dengan Engkau. Bahkan kami bisa melihat tangan bekerja, menuntun kami, membebaskan kami, dan membawa kami keluar dari lembah ini. Dan kami akan keluar dengan sorak-sorai kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bukan anak yatim. Kami punya orang tua. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat menginginkan kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan Roh Kudus, Engkau sendirilah yang akan mengajar kami sepanjang hari ini. Menuntun kami, membawa kami untuk melihat dan mampu merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa manis setiap perkataannya, betapa indah setiap perbuatan tangannya, dan betapa Tuhan mencintai kami. Engkau Roh Kudus yang akan bantu kami untuk bisa melihat itu semua terjadi sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, untuk semua kekasih-kekasih-Mu ini yang mungkin sedang mengalami pergumulan, yang mungkin sedang mengalami sesuatu dalam hidup mereka, yang membutuhkan jawaban, yang membutuhkan kemerdekaan, yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, hamba berdoa, jamah mereka, jawab mereka. Yang membutuhkan sukacita yang belum pernah dirasakan sebelumnya, yang merindukan jamahan kasih-Mu Tuhan. Setelah sekian lama masuk ke dalam masalah, sekian lama berendam di dalam persoalan demi persoalan, ada kerinduan untuk merasakan kemerdekaan dan sukacita. Tuhan katakan pagi hari ini, bahwa Dia akan memberikan sukacita itu kepadamu. Siapapun engkau, terima janji Tuhan. Sukacita yang ilahi, Tuhan akan berikan kepadamu di hari ini. Tuhan melihat isi hatimu, dan Tuhan akan memerdekakan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang berdoa untuk keluarganya, untuk diselamatkan, untuk ditolong, dan untuk dikembalikan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mendengar perkataanmu. Tuhan mendengar seruan doamu.
Dan Tuhan peduli akan keluargamu. Engkau akan melihat bahwa karya Tuhan nyata dalam hidup keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan kembalikan keutuhan, keharmonisan, kehangatan di dalam keluargamu. Yes. Ada yang sedang berperkara dengan Tuhan. Ada yang sedang menghadap kepada Tuhan tentang urusan hatinya yang belum beres sampai hari ini. Yang perlu engkau ketahui adalah bahwa Tuhan mengasihimu. Dan bukan karena kuat kuasamu engkau menjadi pribadi yang baik. Walaupun itu semua tersembunyi di hadapan manusia. Dan Tuhan melihatnya. Tapi Tuhan tidak menghakimimu. Engkau harus mengampuni dirimu. Engkau harus mengampuni dirimu. Dan percaya bahwa Tuhan bisa mengubah itu. Jangan merasa buruk, jangan merasa bobrok. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Saat engkau percaya bahwa engkau berharga, engkau akan menjadi pribadi yang baik, yang benar, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Akui semuanya di hadapan Tuhan. Karena keterbukaan adalah awal dari kemerdekaan, dari pertobatan. Akui semua di hadapan Tuhan. Akui. Bagi yang sedang berdoa untuk sanak familinya, yang mungkin sedang dalam kelemahan fisik, dalam bentuk kelemahan fisik apapun itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sanak familimu sudah disembuhkan. Sudah disembuhkan. Sudah pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Engkau mendengar kami pribadi lepas pribadi. Engkau mempedulikan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya hari ini kami akan berjalan bersama Engkau di dalam wilayah kasih karunia-Mu dan tidak keluar sedikit pun. Terima kasih Tuhan. Yang kami inginkan hanyalah Engkau. Yang kami rindukan adalah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami cintai, dikuduskanlah nama-Mu ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini, di keluarga kami, di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, di pelayanan kami, di tempat usaha kami. Jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari, yang Engkau tentukan untuk kami nikmati sepanjang hari ini. Bahkan bukan hanya makanan jasmani, juga makanan rohani. Kami percaya kepadamu. Engkau memikirkan itu semua untuk kami. Dan Bapa, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami tahu darah anak-Mu yang sulung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, sudah menebus kami, mengampuni kami, dan melepaskan kami dari kesalahan. Demikian pula lah kami melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami, melukai kami, mengkhianati kami. Seperti kami juga sudah diampuni. Dan Bapa, janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kami tidak mau berada di dalam kejahatan.
Karena kami tidak mau berbuat kejahatan. Karena kami bukan bagian dari kejahatan. Kami memutuskan hari ini kami mau taat penuh kepadamu. Dan melakukan apa yang baik dan benar di hadapanmu untuk Engkau. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami akan memuji Engkau, Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus dengan perbuatan kami sepanjang hari ini. Kami akan bersorak-sorai karena kebenaran-Mu nyata sepanjang hari ini. Kami tahu pertolongan kami datang daripada-Mu. Jawaban kami datang daripada-Mu. Karena Tuhanlah yang akan memenuhi seluruh kehidupan kami, bahkan keperluan kami sepanjang hari ini. Bukan hanya hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Dan Tuhan sendirilah yang akan berjalan bersama-sama dengan kami, dan kami bersama-sama dengan Engkau. Dan perlindungan-Mu atas kami sempurna, benar sempurna. Dan sepanjang hari ini, mulut kami akan bersorak, memuji dan mengagungkan Engkau, ya Tuhan kami yang hidup. Dan kami mau menggunakan kacamata-Mu Tuhan, untuk melihat orang lain, untuk melihat diri kami. Kami mau menggunakan cara pandang-Mu Tuhan, untuk melihat masalah, untuk melihat pekerjaan, untuk melihat keluarga kami, bukan dengan cara pandang kami lagi. Wow. Biarlah semua makhluk memuji Engkau Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji Engkau. Dan setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Penuhi kami terus. Penuhi kami terus. Kami pegang firman bahwa Engkau melepaskan kami dari penyakit sampar, bahwa Engkau memerdekakan kami, bahwa Engkau melepaskan kami daripada jerat dan perangkap si jahat. Dan kami akan tenang di dalam Engkau. Kami pegang firman. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah semua para kekasih-kekasih Kristus sepanjang hari ini, dengan berkat yang dari Bapa, anugerah yang kekal, menyertai Engkau, keselamatan yang dari Tuhan, selalu menyertai, sehingga Engkau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bersekutu dengan Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang sabar, senantiasa bersama-sama dengan Engkau sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami boleh ada di hadirat-Mu di pagi hari ini. Dan kami akan hadapi hari ini bersama-sama dengan Engkau, ya Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus, dengan hati yang mantap, yang bulat, dan penuh semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Yang percaya, sama-sama katakan, Amin.